Kejadian itu berlangsung cukup lama, yang pada akhirnya Putra Koning berpamitan kepada ayahanda dan ibundanya untuk bertapa ke Gua Payudan. Ayahanda, izinkanlah Ananda untuk bertapa di Gua Payudan. Putriku, engkau adalah satu-satunya putriku. Apakah seorang ayah tega membiarkan putrinya di luar sana sendirian? Ayahanda, Ananda mohon dengan penuh belas kasihan Ananda. Aku izinkan engkau bertapa, tapi dengan satu syarat. Engkau harus oleh 3 orang Dayak, karena aku khawatir dengan keselamatanmu di sana. Baik ayahanda, terima kasih. Ananda sangat bahagia. Sekarang Ananda mohon diri untuk berangkat menuju Gua Payudan. Hati-hati putriku, jaga dirimu baik-baik. Iya ibunda. Kira-kira tahu nih Pak. Putra Koning pun berangkat meninggalkan keraton menuju Gua Payudan. Kira-kira tahu nih mantap. Gedongan Ebrion. Ebri kertas loh. Ketika Putra Koning sampai di Gua Payudan, dia pun langsung memulai perkataannya. Kira mau naik anak-anak ke atas anak angkot. Ada ya? Anak jurusan lagi. Masa nabi. Masa hilang kan hilang. Yuk, kita harus menjaga Tuan Putri dengan baik. Jangan sampai ada orang yang mengganggu pertambahan Tuan Putri, apalagi sampai menyelangainya. Ya, tapi sifat kamu yang suka tidur itu jangan dibawa ke sini. Tenang Jun, saya sudah bawa kopi 1 jerigen. Ini kalau sangat meminta. Sudah, kalian berdua ini bagaimana? Lihat tuh, Tuan Putri sudah mulai pertambahannya. Kita bagi wilayah penjagaan saja. Siap, tapi kalian dahulu ya yang jaga. Saya masih ngantuk berat nih. Tadi malam nonton bola yang Barcelona sama Madrid. Yang menang siapa? Ya Madrid Bang. Tadi rumah di wilayah penjagaan. Mau mana bahas bola? Oke Bang. Putra Koning pun menjalani masa pertapaannya dengan tidak makan, minum, dan tidur. Sampai hari yang ke-14, Putra Koning tertidur. Yang dalam tidurnya, Putra Koning bertemu dengan seorang pemuda yang sangat tampan dan gagah. Siapa kau ini? Aku adalah Adipodon. Kenapa kau ada di sini? Suatu saat engkau akan mengetahuinya. Keesokan harinya, dengan hati yang risau dan penuh tanda tanya, Putra Koning kembali ke Sumenep.
ditemani pengiringnya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, ada sebuah keajaiban pada diri potret Koni, yaitu perutnya yang semakin membesar. Maka bukalah kedua orang tua potret Koni. Potret Koni, apa yang telah engkau lakukan? Engkau telah membuat akhirnya sangat besar. Engkau telah hamil di luar nikah dan merusak nama baik Datuk ini. Ayah Anda, maafkanlah Nanda atas kelancaran. Kanda, dengarkan dulu penjelasan putri kita. Kumandu Dinda, sebagai seorang raja, aku telah gagal mendidik putri Guta. Iya Kanda, aku mengerti. Putriku, sekarang kamu jelaskan kepada ayah Anda dan ibunda apa yang sebenarnya terjadi. Maafkan Ananda ibunda, Ananda juga tidak mengerti. Lepas dihukum mati. Sekali lagi, maafkan Ananda ya Anda, Ananda juga tidak mengerti. Tetapi sepertinya masalah ini bermula saat Ananda dalam pertapaan, yakni pada hari ke-14. Dengan tidak sengaja Ananda tertidur dan Ananda bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki. Namun Ananda tidak tahu dari mana sang laki-laki tersebut. Tidak, itu hanya alasanmu saja. Prajurit, maka Tuan Putri untuk dihukum mati. Boy, tak dengar dia tahu boy. Ya, Kanda. Para menteri dan pati yang menaruh belas kasihan kepada potret Koni ikut membantunya. Kapan hamba Kanda, apakah tidak akan hamba pikirkan kembali masalah ini? Karena hamba yakin Tuan Putri adalah wanita yang baik. Benar Paduka, kita semua tahu Tuan Putri memiliki akhlak dan budi yang luhur. Tidak mungkin Tuan Putri melakukan tindakan yang melanggar norma. Akhirnya setelah menempuh berbagai cara tersebut, Baginda Raja berkenan merubah keputusan dengan syarat potret Koni tidak pernah menampakkan diri di depan Baginda Raja. Sembilan bulan kemudian, lahirlah bayi dari rahim potret Koni yang berjenis kelamin laki-laki. Namun ada sebuah kejanggalan ketika sang putri melahirkan, tidak menunjukkan darah setetes pun, bahkan ari-arinya juga tidak ada. Bayi yang dilahirkan oleh sang putri tampak elok, bersih dan berseri. Hal itu mengingatkan sang putri pada laki-laki yang pernah datang dalam mimpinya. Karena hal itu, sang putri menyuruh dayangnya untuk membawa bayi tersebut ke tempat yang aman.
Simbo. Maka berangkatlah Simbo ke hutan dan meletakkan bayi itu di tempat yang terjamin keamanannya. Setelah melaksanakan tugasnya, maka Simbo pun kembali ke keraton. Tidak jauh dari tempat itu terdapat seorang pandai pembuat keris. Beliau bernama Empu Telang. Beliau belum dikaruniai keturunan. Selain itu, beliau juga mempunyai kerbau. Kerbau yang dilepas di padang bulu. Dan bila sudah tiba, kerbau-kerbau itu pulang dengan sendirinya. Begitulah kerbau Empu Telang setiap harinya. Kenapa ya kok sampai saat ini kita belum dikaruniai keturunan? Apakah kita telah durhaka kepada Allah? Itu dalam menjalani hidup harus sabar dan tawakal karena kita hanya manusia. Tapi kan tidak istriku walaupun engkau tidak menghadiahkan dua anak, tetapi engkau tidak akan tergantikan oleh perempuan lain. Terima kasih Kang, maafkan ya Kang bila istrimu ini takut kehilangan Kang Mas. Sudahlah istriku, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga esok kita diberi kemudahan dalam menjalani hidup. Amin. Mereka pun tidur dengan nyenyak. Di antara kerbau-kerbau piaraan Empu Telang terdapat seekor kerbau betina yang saat itu mengalami keanehan. Kerbau yang satu ini memang lain daripada yang lainnya. Kerbau itu berbulu putih, mulus dan paling bagus di antara yang lainnya. Kerbau piaraan Empu Telang itu makin hari semakin mulus. Setiap pulang mesti yang paling akhir di antara yang lainnya. Maka curigalah Empu Telang dengan kerbau piaraannya tersebut. Kenapa ya dengan kerbauku yang satu ini makin hari semakin buruk saja? Loh, kerbauku berlari ke arah lain, bukan berlari bersama lainnya. Ternyata kerbau putih itu berlari menuju arah bayi dan menyusuinya. Betapa kagetnya Empu Telang melihat bayi laki-laki yang sangat tampan dan wajahnya berseri-seri. Subhanallah, bayi siapa ini? Wajahnya sangat elok. Kasihan sekali kamu tak kabur. Siapa yang tega membuangmu di sini? Lebih baik aku membawanya pulang ke rumah. Tengok mati anaknya. Istriku, lihat apa yang telah kubawakan untukmu. Seorang bayi yang mukanya bersinar-sinar dan sangat tampan. Ayo mau lihat deh. Bayi siapa ini Kang? Aku juga tidak tahu istriku. Aku menemukan bayi ini di hutan, tempat di mana kerbau kita yang sedang mencari makan. Kasihan ya Kang,
Tenanglah istriku, aku temukan bayi ini sudah disusui oleh salah satu kerbau kita. Subhanallah, benarkah Kang? Kerbau kita yang mana? Ya, kerbau yang putih. Sudahlah Kang, mungkin ini anugerah buat kita serta jawaban atas doa-doa dan penantian kita selama ini. Empu telah bersamanya, Empu merasa sangat bersyukur mendapat seorang anak yang tidak disangka-sangka kehadirannya. Yang kemudian mereka beri nama anak tersebut Joko Tole. Semenjak kedatangan Joko Tole dalam kehidupan mereka, rezekinya menjadi berlimpah. Orang-orang pada berdatangan untuk membawakan oleh-oleh, memberi uang, dan juga diberikannya baju untuk Joko Tole. Terima kasih ya. Sama-sama. Demikian drama yang mengangkat kisah cerita rakyat Sunda. Sekian